Tampaknya pesawat sudah nggak berlama-lama langsung terbang di atas Pulau Sunhawk, di mana potongannya kali ini menuju ke arah Camp Alpha dan sekitarnya. Kita bakal lihat apakah dari tim-tim Indonesia cukup terbantu ya dengan arah zona kali ini. Aero, gue masih penasaran nih turun mana, Camp Alpha atau Ruins. BTR juga kali ini bakal kemana ya? Kita perhatikan dulu kali ini. Tampaknya BTR sudah mulai turun, tapi kemana yang diincar kali ini? Bootcamp kah? Bootcamp kah? Bootcamp? Bootcamp? Bootcamp! Bootcamp! Sabar. Bootcamp! Nggak, di luar jauh tuh. Nggak bootcamp, skip. Aduh, hijaunya 2 ternyata ya, 19 sama 7. Atau scrapping quarry. Mereka Painan kayaknya. Tabrak Painan kah? Oh enggak. Scrapping sekitar Painan. Atau Camp Charlie? Camp Charlie kayaknya, ke arah Camp bawah. Charlie ya. Wah, itu bawahnya numpuk banget, Flo. Wah, Ruinsnya lihat, ada wah gila, lihat, 3 tim. 3 tim, Flo. 3 tim. Kayaknya besok ya, atau next Sunhawk besok ya pas ya. BTR bakal pindah tuh di antara FOT sama di antara X. Di rumah-rumah itu tuh, yang kanan. Atas ya, Hatin berarti. Di bawahnya Hatin. Oh, tempatnya ini Orange. Orange ya. Tempatnya Orange. Orange Rock ya, OR. Pada masanya. Pada masanya. Di PMWL. Betul. Karena tempat BTR nanggung banget nih, dia rebutan daerah-daerah bawah. Kalau Camp Charlie banget ya, Camp Charlie-nya banget sama Bantai, itu worth it. Tapi kalau untuk scrapping hanya di situ tuh nggak worth it. Kalau mau cave sekalian atau di atasnya quarry tuh, yang deket ban. Oh iya. Itu juga banyak. Itu juga bisa beberapa scrappingan rumah lah. Seenggaknya kalau dipaksain satu scrappingan 2 orang nggak masalah lah. Kalau emang benar-benar terpaksa ya. Betul. Lihat sekarang BTR perlu menyeberang. Udah nyeberang belum ini? Dia kayaknya mau ke Charlie deh. Iya, dia kayaknya mau lari ke Charlie Bantai dia. Dan terus buat Aerolwolf kayaknya mereka bakal ke Syahmi, lebih worth it gak sih ngeliat circle yang kayak gini juga? Yes, lebih worth it jauh. Tapi ya baik lagi ini kan juga bisa dibilang beruntung lah ya, karena dengan zona pindah ke arah bawah. Tapi nampaknya dari tim BB, Blue Beast sudah mulai pergerakan dari tim BTR yang lagi nyebrang aja kali ini. Tapi tidak ada tembakan lontarkan, hanya saling melihat. Dan dengan kali 2 ini cukup banyak loot yang dapat. Tapi kita bakal Hazelnut tertangkap, ditumbangkan oleh Cosmos, dan Aero kehilangan orang pertama mereka pada game kali ini. Betul, karena tadi dia cukup dempet dengan Secret Jin, jadi wajar kalau misalkan ada interpick off dari tim Aerolwolf. Sementara ini kalau kita perhatikan lagi dari jumlah like yang ada di YouTube nih, sekarang udah tembus di 91.000, 9.000 lagi kita hit di 100.000 like. Let's go! Kita tembuskan 100.000 like, jangan sampai rekor kita pecah untuk 100.000 like di setiap turnamen internasional, guys. Iya, kita push terus, kita maksimalkan terus target-target dari komunitas kita pastinya ya. Karena balik lagi ini bukan untuk siapa-siapa, ini balik lagi untuk komunitas. Betul. Dari komunitas untuk komunitas. Karena kalau gua nggak salah juga ya, gua ngelihat di PMGC ini penyumbang views terbanyak itu dari Southeast Asia. Terbesar ya? Terbesar dari saya. Bentar, kita pending dulu masalah viewers ya, karena kayaknya Nova bakal perang dengan Loops. Mereka sudah berada dalam satu lower ground yang hampir sama. Lempar lagi utilitiesnya, membutakan posisi dari seorang pemain tim Nova. Granat yang cukup baik menjatuhkan satu player dan bakal langsung dipush oleh Loops dan Chowski. Masih mencari informasi terlebih dahulu di manakah setup yang dilakukan oleh tim Nova. Satu player Nova cukup dekat dengan mereka, namun belum terlihat posisinya di arah mana karena para boy tidak memberikan step dan juga tanda-tanda keberadaan dia kalau dia ada di balik batu itu. Betul, kita bakal dari tim Loops tampaknya sudah memulangkan order kali ini ke arah lobby dan menyisakan 3 anggota dari tim Nova lainnya. Dari tim Loops menggunakan high ground advantage, mereka akan coba meng-pressure ya pergerakan dari tim Nova dan Nova Jimmy yang tadi pengen nge-flank ke arah kanan. Tampaknya sudah ketahuan juga, para boy juga sudah balik ke arah rumah, menyisakan Cool Boy untuk terlock ya di balik bebatuan di lereng high groundnya. Cool Boy posisinya bagus-bagus gak bagus sih. Buat ngumpet bagus, tapi kalau di split kanan kiri itu nggak bagus banget. Sementara satu pemain lagi bakal ngelihat posisi dari seorang para boy, sepertinya udah mulai ketahuan. Kali ini saling mengadu tembakan terlebih dahulu, tapi Cool Boy juga sadar kalau dia sudah mulai di split dan backup position yang bagus banget. Spray dari para boy berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Loops. Kembali berimbang situasinya, lempar granat menuju ke arah sebelah kanan, ke arah sebelah kiri juga. Benar-benar di sandwich dari granat yang dilempar oleh seorang Cool Boy, tapi ledakan granatnya belum bisa memulangkan pemain yang berhasil di-knockdown oleh para boy tadi. Tampaknya Cool Boy juga tekan dari kiri, dia pengen maju tapi tertahan oleh Dadin yang langsung keluar dari posisinya dan langsung mengunci pergerakan dari seorang Cool Boy. Tampaknya dari Karilio dan juga dari Dadin bakal langsung nge-pressure ke arah Cool Boy yang bertahan di balik batu, terkunci dan tertinggal oleh teman-temannya. Bom kena tapi tidak langsung menumbangkan dia. Kita bakal spray down ke arah Cool Boy dan hampir menumbangkan dia. Wah, itu flashbacknya benar-benar on point banget dan Cool Boy sepertinya sudah tertangkap oleh Chowski. Itu free shoot, free kill untuk mendapatkan poin kedua bagi tim Chowski ataupun timnya Loops. 2 player tersisa dari tim Nova dengan jarak yang cukup jauh.
Dan Jimmy juga bakal mundur, Paraboy juga bakal mundur. 2 player Nova yang tersisa memilih keputusan yang lebih bijak untuk menghindari pertempuran dengan tim Loops. Iya, tampaknya dari tim Loops juga sudah unggul 4-2 menghadapi tim Nova. Ini sekaligus mengusir mereka. Di lain sisi kita bakal dari tim BTR ya. Setelah mereka capek-capek nyampe ke Camp Charlie, mereka nyampe dengan kondisi yang tidak damai, langsung nge-lock kembali dengan tim Blue Beast yang kali ini bisa bermain berempat ya, udah nggak berdua doang kali ini, dan langsung melock BTR dalam posisi yang cukup berat ya, dari high ground kali ini nge-locknya. Ini bahayanya itu cuma posisinya si Aoi-chan doang. Aito-chan. Aoi-chan lagi. Aoi-chan siapa pas? Enggak. Jangan lanjutin bro. Jangan lanjutin ya. Semua sudah geleng-geleng, gue salah ngomong ya. Oke. Ya. Begitulah ya. Aku benci pikiranku, saudara-saudara. Oke. Bentar, saya baca dulu namanya. Mana sih? Aito-chan. Aito-chan ya. Aito-chan. Aito-chan di high ground tuh, di sniper tower di high ground. Dan angle-nya dia cukup baik untuk melihat kemanapun Bigetron bergerak. Karena nggak hanya Aito-chan doang, ternyata di belakang mereka juga ada Devin ya? Divine. Ya. Ribet ya namanya. Nama ribet-ribet banget. Kayak BTR tuh, Zuxi, Luxi, Microboy, Ryzen kan gampang. Easy ya. Easy. Lihat Airwolf, Super Una, Potato, Spaw, Speoff, Hazelnut kan gampang gitu. Oke, ini dia posisi yang gue bilang tadi berbahaya dari Aito-chan. Sudah ngebuka tembakan, sudah ketahuan, dan Luxi menghindari tembakan oleh Divine. Dari si belakang tampaknya posisi flanknya Divine sudah ketahuan. Dia nggak ada kameranya. Ini tuh lihat, dia nggak ada vest, dia nggak ada helm, nggak ada atas, dia cuma modal senjata dan modal nekat doang. Lelaki dia. Nggak butuh defensive-defensan. Nggak butuh defensive-defensan. Perang bos, bukan mau bertamu ya. Hajar aja kita, nggak butuh tuh tas-tasan. Hajar pokoknya. Kita bakal ada seorang Reggie sudah mulai mendekat ke arah Luxi. Tampaknya menggunakan celurit, akan dilempar celuritnya sebagai seorang bom kali ini. Wih, kalau dilempar terus nancep tuh kayaknya keren ya. Best moment itu. Harus masuk di highlight kayaknya. Iya. Momen-momen kayak gitu. Wah, Divine kali ini sudah mulai mendekat juga ke arah BTR. Tampaknya BTR belum mengetahui. Oh, Zuxi tahu posisi Divine. Sudah dikunci juga oleh Zuxi. Microboy juga menjaga sisi belakang. Ryzen menjaga flanknya. Aito-chan juga sudah berkumpul. Ini bakal jadi fight 4 on 4. Jarak dekat kali antara BTR dan juga tim Blue Beast. Tapi kondisi BTR nyawanya lebih sekarat ketimbang BB. Tapi kalau ngedapetin Divine enak banget sih. Ini adalah korban yang paling empuk. Betul, paling dekat soalnya, dan tampaknya Aerowolf perang dengan tim TSJ ya, dan sudah mulai saling menumbangkan, di mana main Aerowolf 3 on 3. Kita bakal lihat dengan DBS menjaga rumah. Apakah ada korban tambahan? Dar dapat lagi kah kali ini? Enggak ternyata. Bakal dipulangkan ke arah lobby, dan kita bakal fokus ke BTR dan juga Blue Beast. Aito-chan akan tertumbangkan. Misalkan 3 pemain lagi menggunakan UMP. Reggie muter-muter dalam rumah. Vector digunakan oleh seorang Zuxi, bakal maju ke depan menemukan step dari posisi anggota Blue Beast. Betul, dia menghadapi 2 player Blue Beast seorang diri dan berhasil diamankan 1 player, ingin dikonfirm menjadi sebuah kill, dan tembakan juga berhasil on point, membuat 1 pemain Bigetron terjatuh. Sedikit lama backupnya dari pemain BTR yang lainnya. Zuxi berhasil diamankan namun belum di finishing menjadi sebuah point kill. Luxi juga sudah mulai nge-stick lagi, menutup pintunya terlebih dahulu. Step sudah sangat jelas terlihat, dan kali ini bakal ada jump shoot dari bagian dalam dari rumahnya. TPP untuk mengamati pergerakan dari pemain-pemain Blue Beast. Betul, dan selain sisi ya, kita bakal Microboy langsung melakukan revive terhadap seorang Zuxi. Sudah revive, tinggal melakukan healing, tapi Divine nggak bisa kemana-mana. Dia kalau maju ke depan bakal langsung ketahuan, karena depan dia cuma ada cover 1 batuan yang dapat dia capai kali ini ya. Di lain sisi dari tim NV dan juga Loops kembali fight untuk ronde keduanya dengan keunggulan untuk Loops, sementara untuk anggotanya. Betul, dan circle akan menuju ke ngedonat ya. Circle-nya ngedonat, dan lihat Painan. Berapa tim tuh di Painan? Rame banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tim lah di arah Painan tuh. Bener-bener rame banget cuy. Padahal lagi PSBB tapi rame banget di arah Painannya. Betul. Dan Divine juga masih berada di posisi yang sama. Luxi penasaran posisi dari orang yang dia lihat tadi berada di arah yang mana. Kali ini dia bakal menyisiri daerah luar dari broken wall-nya, mengambil sisi bagian luar, dan kali ini sudah mulai melihat satu pergerakan. Namun Zuxi berhasil diamankan dari arah belakang. 2 pemain dari Bigetron ditumbangkan begitu saja. Langsung masuk ke bagian dalam dari gedung untuk diselamatkan supaya tidak terfinish menjadi sebuah poin. 1 player lagi berada di bagian atas dari Red Alliance. Microboy pun ditumbangkan. 2 push secara bersamaan oleh tim Blue Beast. Iya, kita bakal dari seorang Ryzen, dapatkah dia membaikkan keadaan melawan 3 anggota dari tim BB kali ini ya.
tidak akan bisa nge-revive teman-temannya kali ini. Luxi lumayan jauh posisinya, tapi Ryzen kemana kan dia akan bergerak? Muter-muter dapatin satu Ryzen. Mati di Lupa udara, langsung cuy. knock dengan AK-nya. Jump shoot. Oh, masih menunggu timing, masih Oh, kiri menunggu kanan, kiri timing. kanan. 1 lawan 2, satu orang kelihatan dan terdengar vaultingnya. Proning shoot menutup angle dari satu broken wall yang cukup kecil. Bergerak bertukar Wah. sebelah kiri dan Bigetron Red Aliens diratakan oleh Blue Beast. Bertahan dengan 3 player yang tersisa. Satu dipulangkan tapi mereka masih bisa melanjutkan match ini dengan 3 player yang tersisa. Betul, sayang sekali ya dari permainannya benar-benar terkunci abis oleh tim BB ketika mereka telat masuk ke area camp cari. Tapi it's okay, masih ada satu game lagi terakhir untuk tim Bigetron Aliens hari ini. Satu hari pertama memaksimalkan jumlah poin mereka. Aerowolf masih memiliki 2 anggota yang bertahan juga. Kita pantau bersama ya, tampaknya The Aerowolf juga memantau pergerakan tim BB dari tepatnya Aito-chan sebelumnya dari high ground. Yap, langsung dipantau-pantau saja. Oh, repositioning ya. Repositioning, Tapi dengan tim yang berbeda. ganti orang. Ganti orang, ganti tim. Kondisinya berbalik ya. Oke. Kalau tadi Blue Beast memangsa robot, saat ini Serigala yang akan memangsa Blue Beast. Iya, kita bakal lihat ya. Blue Beast melawan tim Aerowolf. Di lain sisi di daerah cave sudah ada 4 AM dan juga tim Secret yang sudah mulai saling memantau, saling mengunci, dan bentar lagi mungkin saling bertukar peluru juga. Ini tempat kemarin Better Chicken gak sih yang di Sunhawk tuh? Um, Gua rasa iya deh. Yang hari Rabu. Yang hari Rabu tuh. Yang satu player Secret Jin atau Secret ada di bawah cave. Oh iya benar-benar ya, sini persis. Di sini kan. Yang Yang di lawan rumah 4 kiri AM tuh. bukan sih? Apa? 4 AM yang 4 dua AM player ya, terakhir 4 juga AM kan? yang healing di itu loopsin dalam rumah. Iya. Gue inget banget nih momen-momen ini. Timnya sama tuh yang di bawah 4 AM juga tuh. Kalau gua nggak salah guys ya, kalau gua salah ya mohon maaf. Wuh! Impressive. Gils. Gokil. Gokil. Kameramennya pas banget lagi. Dapat momennya. Observernya pas banget, momen headshotnya pas banget dapet Betul. tadi. Anggota 4 AM langsung pede, maju ke depan Wah, coba gila. nge-pressure ke arah pergerakan dari Oke, tim Secret. encok kayaknya pahanya. Ya, gerak-gerak dikit, Oke. diketek-ketekin dulu. Olahraga sedikit tadi supaya kagak encok tuh pinggang. Wah, udah kedengar bunyi vehiclesnya, terlihat dengan sangat jelas. Belum ada tembakan pasti dari arah high ground. Lempar granatnya ke arah atas tebing. Tapi kayaknya bakal susah deh buat ngambil posisinya Secret. Mereka high ground, mereka nge-split. Sementara 4AM tuh splitnya cuma dari satu rumah bawah tebing ke rumah seberang. Tapi mereka ngotot pengen nge-push. Mereka udah muterin ke arah tebing yang ditempatin sama tim Secret. Udah mulai mendengar satu step lagi bakal di happy dapet. birthday. Dapat satu boy. Apakah langsung di-end oleh seorang Aishus? Apakah belum ya? Yuhai sudah berhasil di-revive juga, tapi Rex akan tertangkap dan ke-take down kali ini. Tapi Aishus yang lagi nge-end malah ketangkap juga dan membuat keadaannya imbang kembali. Malah menang untuk tim 4AM kali ini. Betul, ini udah berbagi view dengan adanya batu yang dinaikin sama Secret sama Matoy. Dilihat dengan sangat jelas kali ini fast respawn atau enggak. Oh, meledak. Kurang Kayaknya dia jauh. bakal mundur, regroup sedikit ke arah belakang. Matoy bakal mencoba peruntungan untuk yang kedua kalinya, melempar granat lagi ke arah seberang batunya. Sementara dari 4AM, 3 player mereka sudah siap untuk melakukan split dan ngepress ke posisi dari tim Secret. Iya, kita bakal serang Hasaki, bakal langsung pindah ke arah kanan menggunakan posisi flanking dia untuk coba men-take down Matoy, tapi belum bisa. Sementara waktu kita bakal Matoy langsung membalas tembakan dan menumbangkan satu pemain dari tim 4AM. Hasaki akan tumbang. Matoy bisa nge-revive satu temennya kali ini. Oke, dan di sisi lain ada Loops juga yang bakal perang dengan tim ASL. Kayaknya 2 player dari ASL sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada RRQ juga di sekitar mereka, berarti 3-way showdown ini ya. 3-way showdown, tapi Iya. kita bakal dari ASL juga bakal bertumbangan dan tampaknya Abrupt Slayers bakal pulang ke arah lobby oleh tim RRQ. Aero Putih itu ketahuan oleh tim Secret Jin. Tinggal menyisakan satu player lagi bagi Tinggal tim Aero. Super Una berarti. Super Una, seorang diri. Betul. Dan 4AM bakal melempar granat lagi, masih berada di bagian atas dari cave. Ini bakal ada ini udah fix bakal long fight ya. Bakal long fight. Bakal long fight banget. Lagian gerak ke zonanya juga cuma sedikit gitu. Iya, tinggal dikit aja depannya, dan depan itu perbukitan. Kalau dia mau maju lagi bisa ke perbukitan depannya. Dan kita bakal ada dari seorang Svan bakal maju ke depan, bakal one on one dengan seorang Yuhai Boy yang di balik satu batu kali Gue ini benci ya. banget tuh. Apa? Assault pakai suppressor tuh gue benci bet. Kenapa? Nggak ngerti, nggak enak aja. Gue mending nggak usah pakai suppressor atau flash header aja. Kalau M4 bisa gue, yang lain nggak bisa. Gua apapun assault kalau udah Gila main si pakai Bir. suppressor gue udah benci bet. Gue baru ngeliat replaynya si Bir kan. Gila juga dia mainnya men. Itu di dalam rumah tadi kan 2 lawan 1. Iya. 2 lawan 1 momennya bagus banget dari Beer 11. Tapi di sini yang masih terus-terusan perang, Aishu turun ke bawah terus ya dia tinggal sendiri berarti. Betul, dia coba menyamakan poin dari timnya ya.
Betul, Matai udah nggak bakal bisa diselamatin lagi. Untuk nge-revive tuh butuh effort yang sangat besar. Dan harus mengorbankan nyawa juga pastinya. Ya, Super Una juga langsung ngepron. Di belakang dia ada Konina Power, sangat-sangat bernempel kali ini ya antara Super Una dan juga KP. Wait, ini live standing buat ininya kan ya? Buat hari ini ya? Buat Super Weekend bukan sih tadi? Skip kah? Kok dia nggak ngeliat? Dan Jump dapat shot kali Super ini. Una. Oh my god. Hampir belakang satu kita bakal dari seorang Robby Dini. Bakal langsung menggunakan healing-healingan untuk memaksimalkan waktu dia di blue zone-nya. Oke, dan circle berikutnya akan mengecil kemana? Apakah akan tetap ke Painan atau ke arah selatan? Gua harap sih ke selatan gitu. Jadi biar yang di Painan tuh semuanya keluar perang. Dar! Dapat Perfect 2 bomb. cuy. Perfect Buy one positioning get bomb-nya. one dari PW88 udah cukup pede untuk ngebus menuju ke arah pertahanan dari Footballist. Lutz bakal melihat dari arah high ground dan berhasil mendapatkan 1 orang kah? Lempar granat lagi ke bagian atas dari batunya, meledak ke bagian Hampir. belakang. Splash damage yang tidak terlalu besar sudah dirasakan oleh Lutz. Lutz maksud gua. Dan Lutz ya? Lutz. Tembak. Tak. Aduh, Wah. belum. Itu sekali dong tuh pas. Tuk, langsung knock itu. Udah pasti. Itu low HP banget soalnya. Wah, tapi kita bakal dari Alpha 7 bakal fight kali ini. Footballers terus bakal maju ke Dia depan. nggak ada healing. Iya, dia nggak healing. Dia udah habis, tinggal boosting-boostingan doang. Dari Double T OP kali ini bakal coba untuk pressure ke arah tim Footballers. Sebenarnya mereka kali ini harus perlu maju, harus men-take down lawannya dan perlu men-secure ujung dari circle kali ini. Lemparan bom seorang Ice menuju ke arah Footballers dan lagi-lagi Raum akan kena ini oleh seorang Double T dan langsung melakukan flank ke arah sisi kiri. Wah, Tapi dia nggak ada ngeliat yang nge-prone, ada yang ngecacing, ada yang tumbang juga. Tapi kita bakal Ice Trading kali ini bakal melakukan cacing gaming tapi ternyata tidak bisa menahan sakitnya peluru dari tim PW88. Footballers bakal pulang ke arah lobby. Tapi bagus banget ya, narikin PW88 juga supaya mereka pusing karena pergerakan Blue Zone yang keempat juga sudah mulai menutup dan akan segera melihat circle yang kelima. Cosmos masih proning, awas ada cacing di sekitar Cosmos. Divine, dia udah tahu di mana posisi Cosmos, tapi Cosmos belum tahu kalau misalkan ada Divine di balik pohon. Atau mereka udah saling tahu jangan-jangan. Dari bunyi gesek-gesekan dia. Kurang lebih tahu mungkin Kurang ya. lebih tahu. Kurang lebih tahu. Tapi udah pastinya belum tahu kayaknya. Betul, kecuali mereka udah sama-sama bangkit dan menembak, itu baru sama-sama tahu. Dan wow, ada follow up lagi dari BB. Bluebees sudah mulai nge-stick 2 player mereka kali ini. Divine masih bergerak dengan melakukan lane pick menuju ke arah sebelah kanan dan Cosmos masih bersembunyi cosplay menjadi sebuah tanaman. 2 bahkan 3 player dari Bluebees sudah mulai berkumpul, membuat Cosmos tidak bisa bergerak terlalu leluasa lagi. Iya. Tes juga udah pulang arah lobby, tinggal Cosmos seorang diri bertahan kali ini ya. Lewat. di skip. Ini dia. Tahan. Tahan dikasih lewat. Dikasih lewat. Dikasih beneran lewat. dong. Baik Sementara? banget dikasih lewat sementara. Bener-bener ditahan, gak ditembak, kill fitnya gak nongol loh. Ya enggak, ya biarin. Itu dia ada bunyi tembakan. Beda Bukan tapi. Cosmos tapi. Beda Bukan tapi. Cosmos, gue kira Cosmos. PW88. Loops Ternyata juga bakal PW88. lewat. Tapi Loops juga dikacangin sama ini ya, Erki ya. Banyak yang dikacangin Flo. Supaya posisi mereka gak ketahuan sejauh ini kan. kita bakal dari tim Switch X juga tumbang. nahan peluru panas kali ini, menghindari posisi dari blue zone-nya. Ke depan tim Alpha sih. Jadi lumayan berbahaya maju ke depan kali ini. Betul, sementara KP juga udah nge-split. Ini kayaknya strategi split lagi rame banget ya. Lagi happening banget gitu di PMGC. Lagi happening banget sih. Karena di Indo tuh tim yang berani nge-split tuh gak terlalu banyak loh. Makanya ada beberapa orang yang bilang di Indo tuh split gak terlalu worth it karena gak semua tim nge-split. Kalau di push malah bahaya cuy. Tapi kalau gue perhatiin ya, split-split yang ada di PMGC itu bener-bener rapi dan terstruktur. Kayak mereka nggak sembarang nge-split, tapi mereka udah tahu posisi mereka masing-masing. Kalau gue di sini gue bisa nge-cover yang A, kalau gue di sini gue bisa nge-cover yang B, C, D dan seterusnya gitu. Jadi mereka udah bener-bener tahu pos-pos mana yang harus dijaga kalaupun mereka harus nge-split. Iya, mereka tuh udah hafal. Dan mereka juga hafal limit-limitnya gitu loh. Kalau ada yang mereka knock, bisa selamatin atau enggak gitu kan. Tergantung juga. Itu betul latihan banyak sih. Dan nggak bisa dalam sehari itu orang ahli dalam melakukan split kali ini ya. Dan tampaknya kita ngomong-ngomong split, dari KP udah nge-split juga tuh. Satu orang berdiri di daerah pesisir sungai, memastikan ketika ada orang berenang atau ada yang nyelup ke airnya, itu ketahuan. Dan tampaknya dari tim X langsung nyayur tapi disayurin balik. Yang nyayur malah disayurin Divine, bakal tumbang juga. One by one, semua tim semua kehilangan anggota-anggota mereka. Betul, ini udah mulai chaos banget. Jembatan bakal menjadi juru kunci di fight ini. Karena ini ujung jembatan terakhir loh. Dari circle yang sekarang ini ujung jembatan yang terakhir. Jadi jembatan ini harus dijaga untuk beberapa tim dan mendapatkan placement terbaik mereka. Alpha 7 juga sudah mulai terpick off. Secret Genie pulangan menuju ke arah lobby. Mungkin Alpha 7 juga sudah menyusul menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal kayak juga dari Yes, tim menuju ke arah lobby. Yes, bakal pulang ke arah lobby.
Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari Selim ya. Sudah mulai mencari posisi juga dari tim DA. Circle juga sudah menuju ke arah open field. Cukup open nih, cuma beberapa rumah tersedia. Ada Korpai di luar pelokan healing juga. Gua nggak tahu berapa healing yang dimiliki tapi Wah, Korae masih ada dong. Posisi mereka 4 match ini benar-benar stabil. stabil banget. Mereka konsisten banget, mereka rapi banget mainnya. Bahkan placement yang mereka dapatkan di 4 match ini itu udah menurut gue udah bagus banget untuk ngebuat mereka nyaman di posisi puncak sejauh Nomor ini. 1 mereka harusnya. Iya, mereka masih ada di posisi puncak. Lihat 62 total poin yang mereka sudah kumpulkan. Paling jauh sendiri. Paling jauh bahkan hampir 50% ya. 50% betul. Ya, hampir 2 kali lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Itu belum digabung sama yang sekarang loh. Betul. Belum masuk Sama sekarang akhir dari match ini belum sampai digabung banget. nih. Bisa jauh banget sih dia. Iya, betul banget. Dan Suk cukup berani Flo untuk bergerak dengan menggunakan bagi yang sudah mulai berasap. Dia bakal push menuju ke arah Loops, lempar molotov ke balik Pressure batunya, di press sedikit demi sedikit terbakar api asmara dari 4AM. Ya, kita bakal lihat dulu tampaknya split mereka langsung dihancurkan oleh tim 4AM ya. Langsung ditangkap satu persatu dan dari Suk hampir tertumbang oleh lawannya Kayowski yang berada tepat depan dia. Langsung menggunakan first aid juga dari Kayowski, kena berapa peluru panas, bakal coba one on one, tapi ada lewat depan dia, bagi depan mukanya, tapi Asaki bakal tumbang terlebih dahulu dan bakal dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari Suk pelan-pelan melakukan proning. Belum ketahuan tapi ada lawan dari baliknya. Nina Power bakal coba menumbangkan seorang Suk tapi tidak berhasil. Suk last man standing, bisa merangkak kali ini. Malah Tampaknya posisinya Suk bisa. sekarang yang bahaya. Mati dia kayak mati sama KP sih. Harusnya iya. Iya, ditembak dari belakang tuh Ciauski. Iya. Dapetin 4AM tapi so far so good lah posisinya 4AM sekarang. Mereka ngedapetin beberapa kill, mereka mendapatkan placement yang tidak terlalu buruk juga. Mereka masih cukup stabil untuk mendapatkan beberapa poin di setiap match yang mereka lewatin. Betul. Dan area Kiatirnya juga bakal tumbang. Lupsi tinggal misalkan satu player lagi Federal, di bawah mereka ada DA yang masih cukup nyaman di dalam rumah mereka. KSK pun di belakang ke arah lobby dan benar-benar dari Lupsi tinggal satu orang terakhir. Ini game KP sih harusnya. Harusnya KP. Harusnya KP ini. Dari posisinya harusnya KP. Meskipun DA enak, tapi posisi dia nggak enak. Dari bawah naik ke atas. Kecuali si Federalnya dia sabar terus gangguin jadi third party-nya. Bisa. Tapi dia nggak boleh buka tembakan sama sekali. Itu faktor X. Tergantung nih, kalau Federal nembak ke arah, misalnya KP tumbangin 2, membuat DA bisa masuk ke dalam circle, bisa. DA Karena check. jatuhnya sekarang Federal tuh jadi wasit. Wasit ini ya, perang ya? Wasit perang antara DA sama KP. Lihat ya kali ini, apakah dari Federal 4 lawan 4 beneran lagi. jadi wasit? Karena wasit tuh nggak boleh ikutan, cuma Iya. nonton aja. Kalau Wasit itu ikutan, nongolnya belakangan. iya. Karena wasit tuh nggak ikutan main, Bas. Betul. Kita lihat nih, apakah dia bakal jadi wasit atau dia bakal jadi perusuh kali ini. Oke, kita melihat kembali sisi drone dan ini cukup fair fight-nya. 4 lawan 4 dan sama-sama mendapatkan satu pick untuk kedua tim ini. Akan mundur sedikit ke arah belakang, lempar. Wah, ini matang banget granatnya. Set. Matang Duar. banget granatnya. Satu lagi berhasil diamankan dan kali ini 4 lawan 3 harusnya atau 3 lawan 2 karena satu sedang dalam posisi terkena knockdown. Lempar granat Wah, lagi. mantul. Oh, memantul, hampir membahayakan temannya sendiri dan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Gonzo pun masih bisa menyelamatkan diri. Dua Satu pick ke arah tim KP tapi Federal mulai maju melakukan steal kill dengan menggunakan Thompsonnya, bergerak pelanan. Pasti kali ini kah dia bisa mendapatkan steal point lagi dan tidak bisa. Loop sudah dikonfirm menuju ke arah lobby. Dua tim tersisa, close combat dan winner chicken dinner untuk tim KP. Nina Power, WWC pada game kali ini dan what a nice game dari mereka. Tidak terlalu menonjol di awal-awal, main santai aja dan di akhir baru menunjukkan performa terbaik mereka. Dan memang kali ini dari pergerakannya tim KP enak banget sih. Mereka dari high ground tinggal ngunci ke bawah ke DA, tinggal ngunci juga ke arah Loops dan itu hasil dari mereka membersihkan ujung circle. Yes. Bang Benny Moja nggak bisa diangkat ya, lagi nge-cash Bang Benny. Disengin ya. Telepon Benny nggak? Oke, itu dia match keempat kita hari ini. Lagi-lagi belum menjadi match yang kita tunggu-tunggu karena kedua tim Indonesia masih belum bisa mendapatkan BBCD ataupun berada di top 5 keduanya. Tapi nggak masalah, kita masih punya satu match terakhir yang bakal kita mainkan nanti untuk Erangel. Tapi sebelum kita menuju ke Erangel, kita bakal dengarkan terlebih dahulu analisa dari Eldoge. Silahkan Eldoge.
Terima kasih kepada Pastor dan juga Wolfie. Dan kita masuk ke game kita yang keempat hari ini, yaitu adalah Sunhawk. Map yang paling kecil, 4x4 km persegi. Dan tadi kalau kita memulai dari jalur pesawatnya, dari mau naik ke arah Camp Alpha, agak cukup tipis, hanya sekitaran sepertiga dari map kalau kita lihat secara kasat mata. Namun karena tadi kembali lagi hanya 4x4 km persegi, bisa untuk langsung menuju ke arah drop zone masing-masing bagi tim Indonesia. Dan ini dia, BTR ternyata mengarah ke bagian selatan. Tadinya sebagaimana caster tadi udah menyebutkan, kita kira akan menuju ke bootcamp, tapi ternyata makin menuju ke arah selatan dan ternyata scrapping ke arah bagian selatan bootcamp sampai ke arah Camp Charlie nantinya. Kemudian ada Airwolf yang juga scrapping di bagian selatan Ruins. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu match ranking di game keempat, di mana peringkat pertama ada Konina Power, Chicken Dinner, 9 total kills, mendapatkan 24 total point. Kelas Digital Athletics di peringkat kedua, Loops Esport di peringkat ketiga, RRQ Athena 45. Sebagaimana tadi Pasta dan Wolfie udah menyebutkan, For Angry Man masih cukup stabil bahkan sampai game keempat. Blue Beast di peringkat 6, 7 ada Power 888 KPS dan Secret Jin di peringkat ke-8. Oke, kita mulai dari zona pertama, di mana kalau teman-teman perhatikan di stream mapnya juga, itu hanya ada 5 tim yang berada di luar zona. Ada memotong ketiga pulau, Alpha, Bravo, dan Charlie. Namun di pulau Alpha udah sangat sedikit, jadi bisa dipastikan hampir 90% tidak akan ada zona mengarah ke bagian pulau Alpha. Kemudian ternyata banyak action yang terjadi, karena kalau teman-teman perhatikan juga, ke arah bagian selatan cukup masif gerakan yang dilakukan oleh para tim atau player yang menuju ke arah bagian selatan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini dia match ranking dari peringkat 9 sampai 16. Dimana Footballist di peringkat 9, 10 Alpha 7 Esports, 11 Execute, 12 Team Secret, 14, 15 Bigatron dan juga Airwolf Limax. Nah lagi cukup disayangkan tim Indonesia belum maksimal, tapi sebagaimana di weekdays, hari pertama mungkin Indonesia belum maksimal. Tapi gue yakin di repetitive map, di mana hari ini juga ada repetitive map yaitu Air Angels sebentar lagi. Selepas ini gue yakin tim Indonesia akan lebih mantap lagi mainnya, karena juga masih ada banyak match di Super Weekend. Jadi terus dukung Indonesia Indopret di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi, tadi hanya 5 tim yang ada di luar, dan kemudian Bigatron yang makin menuju ke arah bagian selatan ternyata tanpa disadari diikuti oleh Blue Beast dari Jepang, di mana Camp Charlie sebuah tempat yang banyak sekali compound, agak cukup sulit karena cukup tricky dan maze, dalam artian agak berliku-liku tempat tersebut. Dan Blue Beast ternyata bermain sangat cerdas, di mana mereka men-split 4 direction yang berbeda. Bahkan ada Devin yang ada di bagian luar yang nanti akan memberikan kesulitan bagi Bigatron, karena satu demi satu player dari Bigatron harus ter-take down. Kemudian Airwolf juga ternyata ada beberapa yang menuju ke arah Sahme, ter-take down juga oleh tim lainnya. Ini yang menjadi pemula bagi tim Indonesia, mungkin cukup kesulitan untuk menuju ke arah mid sampai late game nanti. Tim Secret Jin itu adalah tim yang tadi mempulangkan satu play dari Airwolf, dan ternyata Nova pun tusun di zona pertama oleh RRQ Athena. Tapi untuk yang lebih lengkapnya kita saksikan terlebih dahulu short highlight untuk game keempat. Dan ini dia Nova yang tadi gue sebutkan di awal, mendapatkan beberapa player dari Loops. Bagus banget mereka, tapi ternyata saat melakukan rotasi ada RRQ juga yang menjaga dan menjadi player yang atau tim yang dipulangkan pertama kali ke lobby. Hasaki menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang sniper, satu player tim Secret knockdown. Di sini tim Secret sebenarnya sudah mendapatkan advantage high ground, mendapatkan knock terlebih dahulu, tapi entah mengapa 4AM out of this world, mereka bermain sangat luar biasa, bisa men-take down beberapa player dari tim Secret. Bahkan nanti tim Secret juga dipulangkan ke lobby. Footballist di tempat lain juga cukup kesulitan. Di sini RRQ tidak hanya satu tim yang mereka ratakan, bahkan Abrupt Slayer juga berhasil mereka dapatkan. Nah, Super Una sebenarnya udah cukup baik untuk tidak terdeteksi oleh Konina Power, namun memang dipaksa untuk fight karena zona sudah mendorong keduanya untuk masuk ke dalam zona, tapi akhirnya Konina yang menangkan fight tersebut. Alpha 7 kembali lagi tim dengan predict zone yang sangat luar biasa, agak sentral permainan dari Alpha 7, dan mereka bahkan bisa sampai ke late game mendapatkan kill demi kill. Begitupun DA di sini menjaga pergerakan banyak sekali player-player, termasuk dari Loops yang ada di depan sana, ter-take down, terkonfirm menjadi kill satu demi satu. Begitupun Konina yang nanti sampai akhir mendapatkan chicken dinner. Loops tidak mau kalah juga, ada beberapa balasan ke arah tim DA, namun karena adanya angle shoot lain yang tidak terlalu terjaga oleh tim Loops, akhirnya bisa didapatkan oleh Konina Power. Tapi nanti akan gue bahas, karena Loops bermain juga sangat baik di akhir zona. Ada strategi yang mungkin bisa digunakan oleh tim-tim Indonesia, terutama kita yang mau meng-upscale gameplay kita.
Oke, kita lanjut lagi ke zona kedua, di mana tadi zona pertama udah cukup banyak fight yang terjadi karena memang agak mengarah ke arah selatan. Zona kedua makin ke arah selatan lagi, tapi ada yang menarik. Pulau Bravo sebagai pulau terbesar yang ada di Sanhok ternyata bukan menjadi pulau utama lagi, bergerak ke arah Pulau Charlie sebagai pulau utama yang akan didiami oleh banyak player nantinya. Cuma PW88 yang ada di luar kalau kalian perhatikan stream map, dan ternyata ada strategi yang coba dibangun, yaitu Korpai sebagai IGL dari PW88 yang akan mencoba melakukan healing prom sepertinya di luar karena mereka masih cukup sibuk untuk melakukan lootingan di bagian utara map. Kemudian Blue Beast, tadi gue udah cukup senang karena kehilangan satu player oleh Bigetron Red Alliance. Memang kapabilitas BTR tuh bagus banget untuk close combat, tapi tadi sebagaimana gue sebutkan ada Divine dari bagian luar dari Blue Beast yang ternyata tidak terdeteksi oleh Bigetron. Dia bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Bigetron, dan di situ udah mulai buyar konsentrasi dari Bigetron Red Alliance. Kemudian Airwolf juga ngeliatin dari Blue Beast ketika Blue Beast sudah berhasil untuk men-take down seluruh player dari Bigetron Red Alliance masuk ke arah dalam Super Una, tapi nantinya akan ditemukan oleh player dari Konina Power. Kemudian PW88 masih di luar zona sampai bahkan zona kedua akan menuju ke arah zona ketiga,